Ya gitu kan. Begitu aja. Eh, ilmu yang pertama kali abang dapat, ya, ilmu apa bang, maksudnya entah kayak pelet atau apa yang pertama kali abang dapat dan abang lakukan? Ilmu setan. Gimana ilmu setan itu? Itu mah nggak serta itu. Enggak, maksudnya biar masyarakat ini kan mengerti gitu kan. Nah, ilmu setan itu bagaimana? Ilmu setan, segala setan pasti deket sama kita. Gitu. Misalnya masuk ke tempat-tempat maksiat kan, misalnya isinya kan manusia-manusia tuh yang kelakuannya tuh udah jalan nggak benar gitu. Itu bisa deket sama kita. Gitu. Dengan cara? Hah? Dengan cara? Bisa ditepuk, bisa Oh. kenalan. Mereka langsung ikut apa bagaimana tuh bang? Yang ikut. Oh. Berarti seperti kalau kita bilang yang sekarang ini seperti hipnotis ya, terdengar ya. Apakah berbeda? Berbeda. Kalau hipnotis itu kan masuknya ilusi. Oh. Ilusi. Jadi hipnotis itu menghadirkan pikiran orang supaya pikiran orang itu mengikuti jalan pikiran kita. Itu masuknya illusion. Tapi dengan cara melakukan sugesti. Gitu kan. Tapi kalau abang ini? Kalau sugesti ya saya kasih dulu contohnya ya. Sugesti Contohnya. misalnya kita nonton sinetron tuh. Ah. Sinetron ngasih ilusi tuh. Si Fulan sama si Fulan bercerai nangis. Ah. Misalnya kan ajak kubur ya kan Ya. ya. Kita takut banget kan. Nah, kita dikasih ilusi. Oh. Ilusi artinya kita dikasih pemikiran bahwa ajab kubur itu seperti itu. Walaupun ilusi itu entah benar ujungnya entah salah, tapi tetap itu ilusi. Kita tidak mengalami langsung kan dalam seperti itu. Gitu. Tapi yang kalau keilmuan yang asli, setiap manusia itu ada yang mendampingi. Itu baik dari korin, ya kan? Di dalam diri manusia itu ada korin. Iya. Nah. Terus ada makom jin, ada jalan jin, ada jalan setan, ada jalan kenabian, semuanya kan. Nah, ya tinggal itu, tinggal dia merajai dia siapa nih sekarang, yang dalam diri dia. Nah itulah yang kita komunikasi dengan itu, itulah yang kita suruh, bos, rayu si Anu biar ikut kita. Jadi benar-benar makhluk, bukan sugesti gitu. Karena kita tidak berkenalan dengan orang 15 menit, 20 menit baru leket sama kita. Karena sekali ngobrol, hai mau kemana? Langsung Ya, ini bagaimana? dekat Langsung, ya. iya, langsung dekat, ya kan? Dan itu bertahan berapa lama bang? Biasanya, Nah. kalau saya sih, kalau model pakai yang begitu biasa 40 hari, ya kan? 40 hari. Baru bisa lepas dari kita? Iya, baru bisa lepas atau diperbaharuin kan gitu. Oh, apakah itu ada baca-bacaan tertentu ataukah memang real kita pegang langsung itu bang? Ngikut? Itu maksudnya dua ya. Ada yang, jadi ada yang megang raja, ilmu ini ada dua. Ada yang megang apanya ilmu, apa pusatnya ilmu, pusatnya ilmu Allah kan, di bawahnya wilayah ilmu gitu. Al wilayahnya ada yang megang furunya, cabangnya. Kalau cabangnya itu yang bentuk ageman, itu bentuk wiritan, bentuk rafalan. Kalau yang udah itu yang cabangnya ya. Kalau udah yang megang kepalanya ilmu ya, kayak orang mempunyai hodam itu udah kepalanya. Hodam disuruh ke sana. Apalagi dia punya hodam atau pendamping raja disuruh ke sana. Ke badan orang itu kan ada hodamnya juga kan. Yeah. Nah dia tinggal nyuruh suruh tuh orang tuh ikut gua. Pasti yang di badan orang kan karena dia merasa anak gua bawaan, dia ikut. Dia bakal merayunya ke situ. Gitu. Jadi ada, kalau dikatakan almaga, ada iblis, ada setan yang goda. Yeah. Nah, iblis ini rajanya. Gitu. Jadi praktisi itu yang biasa yang bagus-bagus itu mempunyai raja-raja hodam, raja-raja jin yang sering atau jin-jin kuat. Kalau jinnya lemah ya pasti nggak bisa membongkar seperti itu. Tapi ada bacaannya bang? Ya bacaannya ya bacaan wirid tertentu. Nah, ada wirid bacaan yang diamalkan. Kan saya kan bukan amalan nih. Oh berarti tidak ada bacaan, dengan otodidak langsung ikut tanpa bacaan apa gimana? Ya bacaannya lu mau ikut sama gua kayak kita ngobrol. Oh jadi tidak ada bacaan tertentu lah ya? Gimana sih berbeda loh. Kalau orang memang sudah ada, kalau saya kan bisa dibilang kan dari kecil. Dia nggak perlu membuka tabir lagi. Oh. Nggak perlu ada bacaan gua baca mantra ini gua. Dia cuma hatinya gertak doang.
gitu. Gitu. Ya kan, gertak kayak misalnya kita ke tukang nasi goreng, kalau hati kita belum gertak kita pasti lihat, ngebuka tabir dulu, ngebuka tuh menunya, nasi goreng kambing, nasi goreng. Kalau udah gertak, bang nasi goreng ayam, karena kita udah tahu dia jual nasi goreng ayam. Benar. Dan setelah abang mendapatkan menolong tadi, yang kedua abang mengetes tenaga dalam, yang ketiga abang mencoba untuk bagaimana orangnya supaya ngikut kepada kita kan gitu. Setelah itu abang ada mencoba ilmu yang lain lagi nggak sih? Ya banyak, ngangkatan barang goib yang kata orang palsu kan. Kan banyak tuh orang bilang tuh itu nggak mungkin. Saya cuma bilang jelasin, cuma satu, ya kan. Ya itu udah jelas kalimatnya di ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kalau kita iman itu jangan separuh, ini tidak mungkin. Semua yang dilakukan Allah mungkin. Saya pernah belajar 2 tahun, itu benar-benar real. Benar-benar real diangkat. Tapi orang yang punya ilmu begitu jarang di muka bumi ini sedikit. Itu benar-benar real. Mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu tidak mustahil bagi Allah kalau Allah udah menghendaki pada siapa yang itu. Ya soalnya kan kalau mengangkat benda-benda gaib seperti itu yang saat ini saya lihat di dalam YouTube itu settingan semua banyak. Gitu. Iya. Bagaimana kita mengetahui yang mana yang real, mana yang settingan? Kalau yang settingan, itu pertanyaan saya begitu dia. kalau yang real itu muncul dengan tanda. Tandanya? Tandanya cahaya. Oke. Ya, cahaya seperti cahaya lampu kuning-kuning, lampu 5 watt, yang 20 watt kuning, tapi lebih ke cahaya lebih ke merah-merahan, kayak cahaya matahari mau terbit fajar. Ya kan, cahaya matahari mau tenggelam. Nah, seperti itu. Dan biasa tuh pohon pisang tuh berputar atau pohon cikgu berputar, angin deras, ada kadang muncul asap, ya kan. Itu nanti ledakan juga ada, tapi lebih cenderung ke cahaya. Itu kalau pengangkatan. Oke. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini real atau tidak dari kita menonton YouTube yang pengangkatan barang ini? Ya lihat cahayanya aja. Kalau ada cahayanya nggak real. Oh gitu ya, berarti. Itu udah. Iya, soalnya kita kalau melihat itu memang tidak ada cahaya ya untuk pengangkatan barang tersebut gitu, kan gitu dia. Makanya saya sendiri belum pernah melihat dengan mata sendiri orang itu mengangkat barang gitu, barang gaib itu. Gitu. Makanya saya ingin mengetahui bagaimana sih caranya. Oh ini real ini, dia mengangkat. Oh ini enggak, ini settingan gitu loh. Biasanya itu kalau yang real itu malah jarang tampil. Gitu, karena yang real itu biasa nggak bisa diekspos, nggak bakal mau diekspos yang real itu. Sama seperti kalau kita punya guru-guru yang udah mumpuni ilmunya juga nggak bakal mau diekspos tentang keilmuannya. Soal gini bang, masyarakat saat ini banyak yang dibodohi gitu kan. Orang mengangkat, orang tuh percaya gitu, oh ini benar nih kerisnya nih, keris naga ini, naga itu, kan begitu dia. Itu saya bukan apa, saya selama bermain di dalam konten saya gitu kan, belum pernah saya menemukan itu ada barang tiba-tiba datang gitu, itu belum pernah. Makanya saya ingin mengetahui apa itu benar apa tidak sih barang-barang itu bisa datang dengan sendiri. Oh, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, itu memang datang sendiri. Gitu. Tapi tetap ada tandanya lagi yang tadi saya bilang, cahaya. Gitu. Dan mungkin ada orang tuh bisa lihat keris yang tiba-tiba tidur langsung berdiri sendiri, kan pasti ada tanda, entah wangi-wangian, entah apa gitu kan. Itu di lokasi. Ya. Di lokasi. Kan banyak juga sekarang yang keris berdiri tapi keramik itu dibolongi dikit ya pakai berdiri begitu dia. Itu dia yang kita membuat masalah ini berdiri ini keris padahal ada bolong di keramik kan begitu. Kita buka-bukaan saya. Gitu. Sekarang begitu dia. Secara teknik rata-rata keris yang dibeli harga 300 ribuan ya. Itu dia 400 ribu. Itu semua bisa berdiri walaupun gak ada isinya. Caranya? Bukan caranya, karena mereka sudah dibuat keseimbangan. Ya, dan ada sedikit bolong kan bisa berdiri, atau dia kalau di YouTube itu biasanya itu dia memakai dari tidur berdiri, bisa aja memakai seperti tali ya yang tidak kelihatan di kamera. Ya sekarang kan gitu ya. Sekarang ada editing ya. Kalau yang sekarang yang pengen kita beli keris langsung berdiri, ini di Jakarta banyak jual. Ya kan, itu memang sudah seimbang.
gitu. Tapi kalau keris wingit itu nggak bisa sembarangan dibuka antara keris dan sarungnya. Nah, Karena dikatakan wingit itu dia ada istilahnya auranya berbeda. Itu keris kalau wingit dibuka udah pasti ada baunya harum semerbak walaupun dia nggak pernah dikasih oles-oles minyak. soalnya gini bang, kalau saya sistemnya, saya Roy Pradana, sistemnya saya tidak percaya, mudah percaya dengan orang tanpa saya melihat dari mata kepala saya sendiri, kan begitu dia. Ya kan? Itu Nah, dia. ya begitu, memang harus begitu. Praktis itu harus memang begitu. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu, yang mereka hiburan, cari uang, tontonlah. Biar mereka dapat duit, sedekah buat kita kan gitu kan. Mereka, ya kan? Mereka yang bohong di situ, ya kan? Yang mereka dapat dosanya. Iya, Ya kan? benar, Coba tanya benar. mereka, bos lu dapat berapa juta sebulan? Dosa gua, Tuhan kalau pikul-pikul itu segitu. Kita paling ya udah sedekah aja dah. Kasih mereka kasihan. Soalnya gini, ada seseorang dulu, saya main di salah satu pulau Jawa, dia bisa mengangkat benda keris, saya biayai untuk mengangkat, dia tidak bisa, tidak berani. Iya. Saya ingin melihat, bisa nggak itu terangkat barang gaib. Soalnya, setahu saya mempelajari supranatural seperti itu. Ya. Benda-benda gaib itu tidak ada terkecuali keris yang kita beli itu diisi mungkin, gitu loh. Tapi kalau benda yang kita tarik itu mustahil, tidak pernah saya melihat dari mata kepala saya sendiri, gitu. Terkecuali keris itu yang kita beli kita isi, kita masukkan arwah jin atau arwah apa mungkin bisa. Itu pun Allahu alam, kan begitu deh. Kan begitu bang. Iya. Nah menurut kamu bagaimana ini? Jadi dimensinya berbeda ya. Nah, Kalau hakikatnya itu bukan hakikat ya. Keris itu adalah buatan empu. Tidak buatan empu semua. ya kalau orang-orang dulu mungkin keris-keris zaman-zaman dulu mungkin iya gitu kan. Mungkin kalau sekarang kan banyak yang ditempah ya dengan model yang sama gitu kan. Itu buatan empu. Ya kan? Terus ada keris-keris yang memang dibuat oleh dari bangsa jin. Ada memang keris-keris bangsa jin ditempah bangsa jin. Kita nggak bisa menafikan kisah Nabiullah Sulaiman kan, yang membangun istana dengan bantuan jin itu. Ya memang iya. Karena di Al-Quran pun ada minal jinnati wan nas kan begitu dia. Iya, dan keris itu memang diangkat ditarik oleh jin bisa gitu. Karena nggak menafikan kalau kita nonton yang video-video real yang bangsa orang-orang ada tuh yang kesalahan jin tiba-tiba di bawah terbang oleh jin kan ada diangkat ya kan, atau orang naik di atas tembok atau tiba-tiba gelas jatuh sendiri dia kan bisa menggeser benda padat itu sebenarnya ya kan, apa mungkin saja dia bisa menggeser, pasti bisa dia menggeser itu kalau memang keilmuan jin itu mumpuni di bidang itu masuk akal di situ. Tapi kalau spiritual asli dari kehidupannya dia kelihatan. Saya punya guru itu yang bisa begitu, itu hampir tiap hari ngebleng. Sama kayak ulama kalau udah mumpuni itu ya kerjaannya sesuai dengan bidangnya, paknya. Dakwah ya dakwah aja, nggak ngopi-ngopi di warung di sini, enggak. Jadi keilmuan seperti itu, dan dia hanya fokus satu, jangan diambil ini buat ini dibikin beberapa bagi. Dia enggak. Biasa tuh orang-orang yang keilmuannya tinggi itu dia fokus kelakon untuk keilmuannya. Jadi kalau masih ya kan, kecuali dia memang sudah mengikat perjanjian dengan jin, ya kan, artinya mengabdikan hidupnya untuk bangsa-bangsa jin. Itu dia. Kita kan belum bisa ngeliat karena kita